Shalom. Shalom. Coba lihat kiri kanan dulu dan katakan shalom. Nah, baik saudara yang dikasihi Tuhan, di tahun 2024 penghujung, maka ada pesan-pesan penting yang saya ingin bagikan kepada kita semua di dalam Kitab Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal 2 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-20. Lukas pasal 2 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-20. Perikopnya gembala-gembala. Kita akan baca bersama ya dari tempat di mana saudara duduk. Mulai baca ayat yang ke-8 dalam hitungan ketiga. Semua sudah dapat? Baik. 2, 3. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lamping dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenaan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, berita kesukaan ini menjadi sebuah berita yang luar biasa dalam konteks para gembala. Karena kita paham betul bahwa tradisi atau jabatan atau tugas sebagai gembala, pada waktu itu mereka hanya gembala yang dibayar untuk mengawasi setiap kawanan ternak. Dalam beberapa studi mengatakan bahwa gembala-gembala ini mereka adalah orang-orang yang benar-benar terabaikan. Tapi ingin saya sampaikan begini, bahwa dari teks yang kita baca bersama memberikan kepada kita ada sebuah kesimpulan dari konteks para gembala dalam perjalanan mereka, latar belakang mereka, pekerjaan mereka atau karir mereka dihubungkan dengan peristiwa besar, peristiwa luar biasa yang terjadi di mana sangat diharapkan oleh banyak orang. Pengalaman tentang kelahiran Kristus harus diinginkan dan diharapkan oleh banyak orang
agar supaya berita itu menjadi berita pertama yang didengar. Namun ternyata Alkitab menjelaskan bahwa sebelum yang lain mendengarkannya, para gembala mendengarkannya. Dan oleh sebab itu, maka dalam konteks para gembala memberikan kepada kita sesuatu, sehingga saya memberikan topik Natal, memberikan inspirasi baru. Natal memberi inspirasi baru. Saya coba kutip satu catatan Martin Luther, dia katakan begini. Natal bukan hanya sekedar perayaan, tetapi momen untuk merenungkan kasih Allah, memperbaharui iman, dan hidup sesuai dengan teladan Kristus. Sehingga sebuah kesimpulan yang ingin saya sampaikan, senantiasa inspirasi seseorang itu lahir ketika dia bertemu dengan pengalaman indah, tetapi juga ada pengalaman pahit. Sehingga banyak para penulis lagu, selalu mereka menuliskan setiap lagu dalam sebuah pengalaman. Entah pengalaman itu bagus, ataupun pengalaman itu sembagus. Tapi selalu saja ada inspirasi dari setiap peristiwa. Nah, peristiwa tentang kelahiran Kristus memberikan harusnya sebuah inspirasi baru. Sehingga inspirasi itu mendorong kita untuk menata kehidupan kita yang jauh lebih baik dari kehidupan kita sebelumnya. Kita akan coba perhatikan apa saja yang memberikan kepada kita inspirasi. Yang pertama, Natal menginspirasi sebuah perubahan hidup. Katakan amin dulu. Natal memberikan sebuah inspirasi tentang perubahan hidup. Kita perhatikan bahwa dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-8 dalam bacaan tadi menjelaskan kepada kita begini. Ayat yang ke-8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak. Jadi tugas mereka sebagaimana sudah tadi saya katakan, mereka hanya menggembalakan kawanan domba. Di tengah malam orang lain mungkin beristirahat. Tapi para gembala, mereka justru mengorbankan rasa dingin. Bisa mereka korbankan keluarga mereka yang ada di rumah. Mereka ada di padang. Bahkan bisa jadi ada ancaman binatang buas yang bisa menyerang mereka. Tapi demi upah karena pekerjaan, mereka ada di sana. Apa yang tadi saya sampaikan, bahwa versi para gembala dengan paradigma atau cara pikir para gembala waktu itu, mereka memiliki status sosial yang rendah. Saya ulangi, mereka terabaikan. Mereka adalah orang-orang yang mungkin menganggap tidaklah mungkin Allah bisa berbicara kepada mereka, dan bahkan ada paduan surgawi yang datang mengunjungi mereka, memberitahukan peristiwa kelahiran Kristus, dan ada paduan surgawi yang diperdengarkan kepada mereka. Biasanya paduan suara orang-orang hebat itu akan ditampilkan di depan sebuah forum yang resmi, bukan di padang. Dalam level kota Ambon saja, mereka yang juara Pesparawi, mereka tidak mungkin mempersembahkan sebuah paduan suara yang indah di satu keluarga yang terpojok tinggalnya, tempat tinggal maksudnya. Tidak mungkin. Dalam sebuah acara resmi, mereka akan hadir di sana. Bukan di satu keluarga yang terabaikan, bukan. Baru level kota Ambon. Bayangkanlah ketika mereka adalah orang-orang hebat yang dalam kelas dunia, tidak mungkin mereka hadir di ERI. Dalam level dunia saja mereka memilah tempat untuk mempersembahkan sesuatu. Beberapa artis yang saya kenal dan kemudian dalam komunikasi, biasanya mereka mempersembahkan satu pujian saja, biasanya dalam hitungan nominal
angkanya luar biasa. Tetapi bayangkan, para gembala yang terabaikan, status sosial yang rendah. Mereka adalah orang-orang yang dalam beberapa studi mengatakan bahwa para gembala menganggap mereka adalah orang-orang yang Tuhan tidak peduli. Dan kalau Tuhan tidak peduli kepada mereka, maka juga para gembala menganggap Katon juga tidak mau peduli dengan Tuhan. Tapi dalam situasi di padang, paduan surgawi datang mempersembahkan itu kepada para gembala. Dan ini sebuah peristiwa supranatural, sebuah peristiwa hebat, sebuah peristiwa yang kemudian dipersembahkan secara khusus bagi para gembala. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang terabaikan. Pelajaran menarik yang ingin saya sampaikan, kadang kita merasa orang yang terabaikan. Kadang kita merasa menjadi orang-orang yang tidak penting. Kadang kita merasa adalah orang-orang yang biasa-biasa. Tetapi justru Tuhan akan bertakhta di setiap pribadi yang merasa tidak bisa apa-apa. Justru Tuhan akan bertakhta dan hadir di tengah pribadi yang merasa tidak mampu. Justru Tuhan akan hadir dan menjamah setiap pribadi dengan tekanan yang berat. Lalu kemudian dia mengatakan, saya tidak mampu Tuhan. Justru di situ kuasa Tuhan menjadi sempurna. Sehingga apa yang tadi sampaikan tentang dalam konsep para gembala, mereka adalah orang yang terabaikan dan tidak memiliki kemampuan kapasitas yang memadai. Tetapi justru Tuhan hadir. Karena saya percaya di hati kecil mereka, mungkin mereka mengatakan, kami mau rindu sesuatu Tuhan kerjakan buat kami. Dan saya rindukan dalam perayaan Natal ini, kita memiliki sebuah kerinduan yang sama. Supaya Tuhan lakukan sesuatu dalam pribadi kita. Tuhan lakukan sesuatu dalam rumah tangga kita. Tuhan lakukan sesuatu dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam kerja, dalam masa depan kita. Dan sebentar dalam doa keluarga, saudara boleh naikkan kepada Tuhan. Tuhan, inilah pergumulan keluarga kami. Saya percaya Tuhan akan tolong kita semua. Ada gembala. Saya bisa mengkategorikan status mereka adalah hamba. Tetapi ada Tuhan. Paradigma Tuhan, mereka merasa terhormat. Mereka memiliki kekuasaan. Tetapi mereka juga mempunyai segalanya. Berbeda antara hamba atau para gembala dan sang tuan. Tapi kita hubungkannya dengan paradigma yang kemudian kita bangun tentang Tuhan. Tuhan, semua orang dipandangnya sama. Di dalam Ulangan pasal 10 ayat 17 itu Alkitab menjelaskan, kalau saudara baca, Tuhan tidak pandang bulu. Tetapi kemudian kita coba hubungkannya dengan bagaimana sih perhatian Tuhan. Ternyata bahwa Tuhan memiliki perhatian yang tanpa membeda-bedakan. Di hadapan Tuhan semua sama. Katakan amin. Semua sama. Kasihnya, kesetiaannya, pengorbanannya menjadi bukti dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Menjadi bukti Tuhan tidak pandang. Di hadapan Tuhan semua kita sama. Mungkin warna kulit beda, rambut, tinggi atau postur tubuh kita beda-beda. Tapi di hadapan Tuhan kita semua sama. Kalau di hadapan Tuhan kita semua sama, maka hendaklah kita memahami bahwa apa yang kemudian menjadi pembeda dalam kehidupan ini. Sebenarnya pembeda adalah respon kita. Bukan sesuatu yang dari luar. Respon kita. Orang yang suka respon dengan Tuhan. Tuhan respon terhadap dirinya. Karena itu Tuhan selalu membuat rancangan-rancangan. Dan waktu kita respon rancangan Tuhan, maka rancangan Tuhan menjadi sempurna buat kita. Kadang kala justru kita ini menolak rancangan Tuhan. Kadang apa yang kita kenal dengan namanya pembentukan-pembentukan. Karena kita tidak terima dengan itu. Sepanjang tahun ini Tuhan izinkan kita melewati pembentukan-pembentukan yang kadang membuat saudara tertawa. Tapi kadang membuat saudara menangis. Kalau saudara kadang membuat saudara begitu marah. Tapi kadang membuat saudara penuh sukacita.
Tapi itu bagian dari setiap peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita. Sehingga membentuk kita menjadi pribadi yang tangguh. Tanpa pembentukan dalam kehidupan kita, kita akan menjadi pribadi yang lemah. Menjadi pribadi yang tidak kuat. Menjadi pribadi yang tidak berdaya. Dan bahkan ketika hantaman datang menyerang kehidupan kita, kita akan menjadi pribadi yang lemah. Tetapi di saat kita dibentuk oleh Tuhan, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Dan akhirnya apa? Kita mengalami perubahan di dalam kehidupan kita. Kan biasanya pembentukan itu membuat kita menjadi pribadi yang lebih mengenal diri. Kalau dulu kita mungkin merasa ya tidak peduli dengan siapa-siapa, pembentukan kadang-kadang Tuhan memperkenalkan siapa kita di hadapan Tuhan. Sehingga dengan demikian, maka perayaan Natal memberikan inspirasi tentang perubahan hidup. Apa yang dia alami oleh para gembala menjadi berubah. Dulu mereka merasa Tuhan tidak peduli. Ternyata Tuhan mempersembahkan sebuah paduan suara surgawi buat mereka. Kalau itu terjadi buat saudara, apa yang ada dalam hatimu? Wah, ini luar biasa. Tapi ini pengalaman para gembala yang kemudian mereka menikmatinya itu. Saya percaya karena Alkitab menjelaskan mereka mengalami sesuatu yang berubah. Cara mereka menjadi berubah. Sikap mereka menjadi berubah. Yang kedua, Natal menginspirasi, memiliki harapan di tengah tantangan. Tantangan terbesar bagi para gembala yang sudah tadi saya sampaikan adalah mereka adalah orang yang terpinggirkan. Dan itu tantangan. Ketika berita yang disampaikan oleh malaikat bahwa mereka akan melihat satu peristiwa di mana seorang raja telah lahir atau seorang juru selamat telah datang ke tengah dunia. Sekarang mereka harus pergi untuk bisa membuktikan apakah benar bahwa berita yang mereka dengar dari para malaikat faktanya sama. Tapi ingin saya akan sampaikan dalam ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16 dari pembacaan kita tadi. Maka menjelaskan bahwa penerima berita tentang Natal yang pertama oleh para malaikat yang membuat kehidupan para gembala semakin berubah. Mereka yang pesimis sekarang menjadi antusias. Mereka mau tahu kira-kira sang putra Natal lahir di mana. Mereka antusias. Mereka kemudian mencari bayi Natal sesuai dengan berita yang mereka terima. Mereka tidak mengada-ada, tapi apa yang mereka terima itu yang kemudian mereka lakukan. Apa yang mereka terima itu yang mereka ingin kerjakan. Sehingga mereka kemudian melangkah, mereka tidak hanya diam diri. Mereka mengambil langkah. Mereka mengambil langkah untuk kemudian mencari tahu di mana dia. Tempat di mana dia dilahirkan. Dan sesuai dengan berita mereka pergi. Dan akhirnya mereka mengambil langkah iman. Saya memberikan poin, biasanya langkah iman itu biasanya berani menghadapi ketidakpastian. Sesuatu yang masih sulit di depan. Contoh, tahun 2025 beberapa saat lagi akan kita masuki. Dan kebanyakan kita mengatakan, kira-kira tahun 2025 itu seperti apa? Kadang kita belum jalani tahun 2025, tapi kekhawatiran, ketakutan sudah menguasai setiap pribadi. Sekarang ini ada banyak ahli-ahli ekonomi, mereka menganggap sepertinya membuat penelitian dengan mengatakan bahwa keadaan di 2025 dengan adanya berbagai macam krisis keamanan dunia membuat ikut mempengaruhi keadaan ekonomi. Kelihatannya menakutkan. Bukankah kita percaya di dalam Tuhan segala sesuatu selalu saja ada jalannya? Sehingga dengan demikian, maka hendaklah perayaan Natal kita hari ini memberikan inspirasi untuk memiliki harapan. Semakin ada tantangan, maka semakin ada harapan.
Semakin ada tekanan, semakin memberikan kekuatan untuk berharap kepada Tuhan. Karena hanya orang yang berharap kepada Tuhan yang selalu Tuhan tolong. Kita tidak bisa memusingkan terlalu banyak hal. Yang penting kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita, dan Tuhan akan kerjakan apa yang menjadi bagian Tuhan. Jangan sampai kita tidak kerjakan apa yang menjadi bagian kita, dan kita menuntut Tuhan melakukan apa yang menjadi kerja dan bagian Tuhan. Kita harus kerjasama. Tuhan akan kerjakan apa yang menjadi bagian Tuhan. Kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Dalam contoh kasus, tidak bisa mahasiswa pelajar tanpa belajar dan menuntut Tuhan menolong. Selalu harus belajar, dan kita katakan selanjutnya itu urusan Tuhan. Kalau kita melakukan sebuah bisnis dan usaha, kita kerjakan yang menjadi bagian kita. Dan kita katakan, Tuhan, saya sudah maksimal dengan ini. Dan itu bagian Tuhan. Dan saya percaya ketika kita maksimal dengan menjadi bagian-bagian kita, Tuhan akan menolong kita semua. Tapi intinya bahwa Natal menginspirasi memiliki harapan di tengah tantangan. Bagi para gembala tantangan tidak gampang, tetapi mereka senantiasa berharap kepada Tuhan dari hati kecil tentu. Sehingga ada dampaknya. Dampaknya mereka begitu bergairah, saudara. Mereka memiliki antusiasi yang luar biasa untuk terus menerobos ketidakpastian di depan sana. Dan orang yang percaya, kita harus terus berjalan dengan prinsip-prinsip demikian. Sehingga membuat kita menjadi pribadi yang luar biasa. Yang ketiga, Natal menginspirasi untuk menjadi pembawa berita. Para gembala, orang-orang yang sekali lagi terabaikan. Mereka adalah orang-orang biasa. Tapi kemudian Tuhan pakai mereka dengan sangat luar biasa. Mereka menceritakan peristiwa di padang, bagaimana para malaikat memberitahukan peristiwa bahwa ada seorang juru selamat yang telah lahir. Sehingga kita bisa mengatakan dalam bahasa kita, kami datang karena berdasarkan berita yang kami terima. Kami datang berdasarkan informasi yang kami terima waktu di padang, sedang kami kedinginan. Sedang kami ada di sana menjaga kawanan domba. Dan malaikat datang memberitahukan bahwa seorang juru selamat telah datang dan lahir ke tengah dunia. Dan karena itu kami datang di sini. Berita ini sebenarnya menjadi sebuah berita yang hebat. Karena setelah mereka menyaksikan dengan kasat mata atau peristiwa yang terjadi, bahwa apa yang mereka dengar sesuai dengan apa yang sedang terjadi di sana, maka membuat mereka memiliki sesuatu yang jauh lebih besar. Apa yang jauh lebih besar? Yaitu bahwa mereka ketika tinggalkan tempat itu, mereka kemudian berbicara kepada orang bahwa kami telah menyaksikan bahwa sang juru selamat telah lahir ke tengah dunia. Dan justru berita itu kami dengar bukan dari istana. Berita itu kami dengar bukan dari orang-orang hebat. Berita itu kami dengar bukan dari kaisar. Berita itu kami dengar langsung dari malaikat. Dari sorga langsung. Bapak Ibu Saudara menyaksikan peristiwa bahwa telah lahir seorang bayi waktu itu oleh para malaikat, para gembala. Peristiwa supranatural yang disaksikan langsung oleh para gembala. Mereka kemudian berani bicara sekarang. Kita coba perhatikan sedikit pada ayat yang terakhir dari ayat pembacaan kita. Pada ayat yang ke-20, gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat
Semuanya sesuai kasing. Alkitab katakan sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Jadi para gembala tidak ada kisah yang menjelaskan sebelumnya mereka suka memuliakan Tuhan. Tapi ketika sebuah perjumpaan dengan Tuhan melahirkan sebuah kerinduan untuk melihat Sang Putra Natal. Di saat mereka sudah langsung ketemu Sang Putra Natal, Alkitab katakan mereka kembali. Tapi mereka kembali tidak lagi diam-diam. Mereka memuliakan Allah. Hendaklah kita kemudian belajar dari pelajaran ini. Bahwa Natal kemudian mengajarkan kepada kita menjadi pembawa berita damai. Dunia kita hari-hari ini tidak ada lagi berita yang kelihatannya selalu damai. Selalu ada provokasi sana sini. Selalu saja dunia ini membuat banyak orang menjadi kecewa. Karena selalu ada satu kata, orang bisa sambung dua kata dengan maksud yang berbeda. Kadang-kala membuat telinga kita bisa menjadi panas. Perayaan Natal kali ini kiranya memberikan kepada kita inspirasi untuk menjadi pembawa berita damai. Amin. Kiranya dalam perjalanan iman kita, pembawa berita damai selalu kita kemudian tonjolkan. Pembawa berita damai kiranya itu menjadi bagian bagi kita. Kan dalam Injil Matius pasal yang ke-28, itu tugas kita yang Alkitab catat tentang amanat agung. 19 ayat yang ke-20. Pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakan Injil. Kita mungkin hari ini tidak sampai ke Eropa. Kita mungkin tidak sampai ke seberang sana. Tapi dunia kita hari-hari ini menolong kita untuk menyampaikan pesan terkait dengan berita damai. Dunia teknologi bisa membuat saudara memberitakan tentang Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terlalu ada banyak sumber yang menceritakan tentang Tuhan kita, Tuhan yang hebat. Terlalu ada banyak sarana yang kemudian kita bisa dapat sampaikan. Ingat bahwa hanya di dalam Tuhan kita diselamatkan. Dan berita damai, karena berita damai itu menjadi berita yang hendaknya menjadi kebutuhan kita untuk terus dengan lapar, dengan haus disampaikan ke segala tempat. Dan berita damai harus kiranya menjadikan kepada kita sebuah semangat yang ekstra untuk tidak berdiam diri. Terus saja kita beritakan, terus saja kita sampaikan. Kalau ada sebuah berita terkait dengan firman Allah. Sekarang ini ada banyak pengkhotbah, ada banyak ayat-ayat yang kemudian saudara bisa dapat sampaikan lewat media yang engkau punyai. Media banyak orang kemudian salah menggunakannya. Anak-anak Tuhan harus kita selektif menggunakan maksimal untuk berita damai saudara. Kita di tempat ini ada dalam beberapa contoh kasus yang ingin saya sampaikan. Bahwa ada beberapa orang yang justru mengenal Tuhan tanpa kami kenal secara pribadi. Tengah malam kadang mereka telepon dan mereka dituntut untuk menyerahkan hidup kepada Tuhan. Mereka berkomunikasi, kami awalnya curigai apakah mereka benar haus, apakah benar mereka rindu. Setelah dalam komunikasi kami menguji kebenaran dari hati mereka. Kami doakan mereka hanya lewat media yang sebelumnya kami tidak kenal mereka. Media akan menolong kita semua untuk bisa menjadi tiang-tiang pembawa berita damai. Dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan pribadi kita, mari kita jadikan pribadi sebagai pembawa berita damai. Natal memberikan inspirasi untuk menjadi pembawa berita damai. Kesimpulannya, sebelum saya akhiri, kesimpulannya, hendaklah inspirasi Natal membawamu lebih kuat berdiri dan berlari tanpa menoleh ke belakang. Saudara terus berjalan, berlari secepat mungkin untuk mencapai garis akhir.
berlarilah dengan mendeklarasikan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat kepada dunia. Dan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa menolong kita semua. Karena itu, mari kita terus berjalan, sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Hari ini kita datang dan merayakan perayaan Natal. Kristus bukan menjadi bayi mungil. Dia menjadi raja di atas segala raja. Dia Tuhan di atas segala raja. Dia sedang melihat saya dan saudara. Dan sekali waktu dia akan datang menjemput gereja Tuhan. Dapatkah kita tetap setia kepada Sang Raja di atas segala raja? Dapatkah kita tetap sungguh-sungguh sampai dia akan datang kali kedua? Ataukah ketika kita dipanggil pulang ke surga? Karena kita tidak tahu tentang kehidupan kita sampai di mana. Dalam tahun ini berapa jemaat yang kemudian Tuhan panggil ke surga. Dan itu artinya setiap kita mempersiapkan diri kita masing-masing. Sehingga kesetiaan kita tidak diubahkan oleh keadaan-keadaan kita. Hendaklah kita tetap setia. Natal kiranya mendorong kita semua menjadi pribadi yang lebih setia lagi kepada Tuhan. Amin. Natal kiranya menolong kita semua untuk semakin kuat dalam hubungan kekeluargaan kita. Karena itu kiranya hari di mana kita berkumpul hari ini, kita persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan, inilah kami. Tuhan, inilah keluarga kami. Tuhan, inilah pribadi kami masing-masing. Tolonglah kami Tuhan. Di tengah keadaan keluarga kami yang terbatas. Kadang kami bisa mengecewakan Engkau Tuhan. Kadang kami bisa jauh dari Tuhan. Kadang kami bisa mengecewakan teman di kiri dan kanan kami. Bahkan kadang bisa kami kecewakan orang yang paling dekat dalam kehidupan kami. Tapi Tuhan, kami mau mempersembahkan di perayaan Natal ini. Kami mau menjadi pribadi yang menjalaninya dengan hati yang penuh dengan damai sejahtera. Karena damai sejahtera bukan diukur dari berapa banyak kue yang kau punyai. Damai sejahtera tidak diukur dari seberapa mewahnya pakaian kita. Karena kita semua tahu damai sejahtera tergantung hubungan kita dengan Tuhan. Karena itu saya rindu. Jangan damai sejahteramu diganggu dengan semua hal yang ada di rumah saudara. Hari ini kita harus mengatakan, Tuhan, saya ingin keluar dari ruangan ini dengan damai sejahtera yang melimpah darimu. Sehingga menjalani perayaan Natal dan tahun baru nanti, saya menikmatinya. Keluarga menikmatinya, pribadi menikmatinya, jemaat menikmatinya. Di tempat di mana kami bekerja, kami menikmatinya. Dan saya rindukan kita semua hari ini menikmatinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.